Yesus, tetap Yesus.
dengan hormat. Ibu Femi mau kita dalam doa pembukaan. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh mendapati kami semua jemaat GPD Lumbung Allah sebagai hamba-Mu yang setia ya Tuhan, yang mengasihi Engkau, yang melayani Engkau ya Tuhan, sampai seumur hidup kami ya Tuhan. Karena ya Tuhan, Engkau sendiri yang telah lebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengan apakah kami balas ya Tuhan. Selain memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami persembahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan hanya untuk memuji dan menyembah, meninggikan Engkau ya Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Biar kiranya pujian yang kami naikkan boleh berbau harum dan naik di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami perlu kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami perluaskan Engkau untuk beracara pagi hari ini di ibadah kami ya Tuhan. Menjamah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau saja ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh diubahkan ya Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pagi hari ini ya Tuhan. Dari memimpin pujian, singer, pemusik, tamborin, LCD ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati urapi dengan urapan yang khusus yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan. Dan memberkati kami semua yang menerimanya ya Tuhan. Jadi rema dalam hidup kami untuk kami mampu melakukannya ya Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari permulaan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan firman. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, berikat pinggang dan kekuatan. Peraturan-Mu sangat teguh, baik-Mu layak kudus Tuhan sepanjang masa. Aku akan bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah,
Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita tetap akan memuji Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan sebuah lagu Pantekosta yang lama, saudara. Amin. Menjadi alatnya untuk memenangkan jiwa di luar sana. Amin. Kita dipilih.
bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Bagimulah Tuhan pujian, segala kemuliaan hanya bagimu. Amin. Tetap bangkit berdiri, tetap memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah sedang melawat bangsa kami. Amin Tuhan. Haleluya. Ada gerakan roh Allah. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api kuasa-Mu. Beriku hati kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagiku. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagiku. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship You, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival, there is revival, there is revival, there is revival in the land. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Biar kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau disenangkan dan Engkau menikmatinya Tuhan.
saat ini Tuhan, biar kami mau menyiapkan hati kami untuk kami ditaburkan akan kebenaran firman. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk firman itu ditaburkan di hati kami. Biar firman-Mu itu mengubahkan hidup kami. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya.
kami kepadamu Tuhan. Kami selalu rindu akan tempat kediaman. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada, takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada, takkan pernah. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kasih-Mu selalu ada untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu ada, yang selalu tersedia bagi kami. Terima kasih untuk kasih yang kekal. Kasih yang selalu sabar terhadap kami. Kasih yang menghendaki supaya jangan ada satu pun yang binasa. Tapi semua boleh bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Sungguh seperti pujian yang baru kami naikkan. Betapa kami mengagumi tempat kediaman-Mu Tuhan. Sebagaimana pemazmur menulis, bahkan burung pipit pun menaruh anak-anaknya di tempat kediaman-Mu Tuhan. Apalagi kami manusia yang Tuhan berikan roh-Mu yang kekal di dalam kami. Keserupaan dengan Allah dan Yesus ada di dalam hidup kami. Seharusnya kami lebih dari burung pipit merindukan dan mengagumi tempat kediaman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah apa yang sudah kami persembahkan dari awal hingga pertengahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan saatnya kami menunggu untuk duduk diam memberi telinga kami seperti telinga seorang murid, roh yang haus akan kebenaran firman-Mu akan memuaskan setiap hati yang terbuka untuk kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati dan pakai anak-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Dan biar Tuhan yang berfirman di tengah-tengah kami. Kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara yang kekasih, hari-hari ini kita dibawa ya khususnya untuk GPDI Lumbung Allah kepada nubuatan Tuhan yang sudah digenapi, yang akan digenapi di hari-hari ke depan.
Dan seringkali nubuatan itu terdengar mengerikan ya. Terlebih yang berkaitan dengan masa sekarang atau akhir zaman atau menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menakut-nakuti umatnya. Tetapi lebih untuk memberitahukan planning-planningnya, amin. Rencana-rencananya saudara, sehingga bagi Allah dan umatnya itu tidak ada rahasia. Misteri mungkin. Apa beda rahasia dan misteri? Beda rahasia adalah tidak tahu sama sekali. Atau Allah berkata, aku tahu, kamu gak tahu. Itu rahasia. Tapi kalau misteri, sesuatu yang belum jelas, tetapi kalau kita mau mengamatinya dengan sungguh-sungguh, dengan serius, mau mempelajarinya, akan terbuka. Itu bedanya rahasia dan misteri. Ya, haleluya. Nah, nubuatan dalam Alkitab itu dari awal-awal kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru itu banyak sekali saudara. Ada yang sudah digenapi baik bagi khusus bangsa Israel sendiri ya, maupun untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Dan yang pasti setiap nubuatan Allah pasti digenapi. Karena Allah berjanji ya di atas ya. Bukan seperti manusia berjanji manis tapi realisasinya entah kapan. Allah tidak demikian saudara. Ya, amin. Jadi nubuat Alkitab tidak ditulis untuk menakut-nakuti kita. Itu ditulis untuk mempersiapkan kita. Amin. Kita tahu bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan. Tapi Allah memberitahukan kita untuk mempersiapkan kita. Haleluya. Ya. Firman Tuhan mengungkapkan peristiwa-peristiwa masa depan saudara untuk meyakinkan kita bahwa Allah memegang kendali atas alam semesta, atas dunia ini dan atas hidup kita. Senang gak dengarnya saudara? Oh senang sekali, oh Allah pegang kendali ya. Haleluya. Bahkan ketika dunia tampak tidak terkendali. Sekali lagi, karena ini tulisan seseorang dari Liberty University, yaitu Dr. Ed Hinson. Dia katakan begini, nubuat Alkitab tidak ditulis untuk menakut-nakuti kita, itu ditulis untuk mempersiapkan kita. Firman Tuhan mengungkapkan peristiwa-peristiwa masa depan untuk meyakinkan kita bahwa Allah memegang kendali bahkan ketika dunia tampak tidak terkendali. Dr. Ed Hinson dari Liberty University. Ya. Jadi Allah ingin Anda dan saya mengetahui semua rencana-rencananya. Tidak ada yang dirahasiakan bagi sahabat-sahabatnya Allah. Amin. Tapi bukan semua orang Kristen loh jadi sahabatnya Tuhan. Rahasia-rahasianya hanya diberitahukan kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan rencana ke depan bagi seorang sahabat Allah, Allah sudah beritahu kepada Abraham dan keturunannya. Nanti kita akan lihat. Ya. Jadi saudara masih ingat khotbah dari pendeta Semi Jonathan mengenai sahabat Allah?
Kalau saya tahu karena saya masih dengar lagi dan dengar lagi. Kalau nggak dengar lagi, tahu apa tuh ya, lupa. Makanya Alkitab tuh firman harus didengar berapa kali? Mending kalau 17 2 kali aja kagak. Sebab itu lambatlah pertumbuhan manusia batinia kita. Apalagi kalau nggak baca firman juga, waduh udah dilindaslah oleh kesibukan dan hal-hal yang duniawi. Ingat juga pesan yang disampaikan Tuhan melalui hambanya yang di Australia, Rahel, ya, Ibu Rahel, dia katakan baca Alkitab pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Mending dibaca. Lebih banyak kita lihat-lihat gangguan HP, gangguan medsos. Ya, ibu-ibu lihat TikTok apa yang dijual ini, ya, apa yang lagi diobral, isi keranjang. Aduh, jangan saudara. Saya nggak punya TikTok, jadi saya nggak pernah lihat isi keranjang di TikTok. Haleluya. Jadi Allah ingin Anda mengetahui rencananya. Allah adalah Allah yang ingin dikenal oleh semua ciptaannya. Kok gak ada amin ya? Haleluya. Thank you Ibu Betty. Semangat. Ya. Yang lain loyo. Ya. Yang lain apa belum bangun? Apa sudah bangun? Ketika saya pergi kemarin ke daerah, kemudian ibu cerita, jemaat di sini sangat tidak antusias, ratusan loh, bilang amennya susah. Yang amen dari ratusan paling cuma 5, masa? Apa yang terbayang di pikiran saya? Sama dong. Cuman saya nggak bilang dia di hati doang. Angkat tangan juga kalau disuruh doang, nggak pernah spontan angkat tangan gitu loh. Boro-boro nangis dengar pujian. Kagak pernah kali. Terus ibu itu bilang gini, saya itu kalau dengar pujian ya, gak usah pujian yang penyembahan, yang melibatkan emosi. Pujian yang girang-girang pun itu, kalau saya meresapi bagaimana Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi, aku nangis. Terus apa jawab saya? Bisa tebak? Sama dong. Haleluya. Entah saudara-saudara. Ya saudara tuh setiap kita masuk karena Tuhan, bawalah hati kita ke Tuhan. Ya. Di saat pujian penyembahan terhubung dengan Tuhan saudara. Ya. Jangan menonton mereka, jangan sikap nonton. Kita nonton WL, kita nonton pemusik, kita nonton singers, jangan. Hati kita terambil dari fokus kepada Tuhan. Gitu. Bawa dirimu di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati pujian, terhubung dengan Tuhan, ya. Dan tak terasa air mata ini mengalir, ingat kasih, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan membuat kita gak bisa menahan air mata. Ya saudara, haleluya. Jadi Allah ingin Anda mengetahui rencananya. Seorang Allah yang ingin dikenal, ya. Nah, untuk memastikan bahwa kita mendapat gambaran tentang siapa Allah itu, saudara, kita bisa tahu dari mana? Alkitab, saudara. Dari Alkitab.
Alkitab. Amin. Ya, dari sebuah buku yang bernama Alkitab. Nggak ada buku lain, hanya Alkitab, saudara. Dan kita bersyukur kita punya Alkitab ini, saudara. Cintai buku Allah yang ingin dikenal melalui bukunya ini, saudara. Ya. Karena Allah kita adalah kebenaran. Jadi semua yang ada dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Amin. Karena didasarkan dari hatinya dan dari dirinya sendiri. Haleluya. Gak ada yang lain bisa komplain. Kalau bisa komplain bahwa itu adalah Alkitab dari Allah, itu tipu. Tidak. Kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki hanyalah Alkitab. Namanya Al. Al itu apa? Allah, kitabnya Allah. Di bahasa Indonesia kan begitu. Kalau di dalam bahasa Inggris, Holy Bible. Siapa yang kudus? Tuhan yang kudus. Cintai firman Tuhan, saudara. Ya, firman Tuhan, Paulus katakan kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah, hanya Alkitab adalah buku yang diilhamkan Allah. Tidak ada yang lain. Dari 40 penulis, ya, Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus ditulis oleh manusia. Tapi dengan ilhaman Roh Kudus dari berbagai generasi dan masa yang berbeda. Itulah penulis-penulis Alkitab. Saudara. Dan kebenaran satu-satunya. Allah memberi kita Alkitab yang adalah kebenaran. Yang didasarkan dari dirinya. Allah adalah kebenaran. Ya, supaya kita mengetahui kebenaran. Amin. Hati-hati, banyak nabi-nabi palsu sudah dibuatkan oleh Tuhan di akhir zaman ini akan bermunculan. Kalau kita tidak tahu benar-benar kebenaran, saudara, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, bahaya, saudara. Kita bisa mempercayai kalau kita tidak kuat di dalam pengetahuan firman kebenaran yang kita miliki. Kenapa nabi-nabi palsu itu timbul? Untuk menyesatkan, saudara, untuk menyesatkan. Siapa latar belakang dari nabi-nabi palsu? Iblis. Pada awalnya iblis penipu, dan sampai sekarang iblis menipu, dan sampai akhir dunia iblis menipu. Gitu. Jadi hati-hati ya. Allah kita adalah kebenaran. Jadi semua kebenaran dimulai darinya dan didasarkan padanya. Allah memberi kita Alkitab agar kita mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Itu di mana? Itu harus kita baca. Siapa yang dapat tolong baca. Dan kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Kalau nggak salah di Yohanes. Nggak ada yang hafal langsung ya, masih buka-buka. Ada? Baca tolong. Siapa yang tahu tadi? Tolong dibaca. Yohanes. Oke. Oh, dia. Haleluya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Tidak ada tekanan yang bisa menekan kita ketika kita tahu kebenaran Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa menggelisahkan kita ketika kita tahu kebenaran. Haleluya. Tidak ada apapun yang dapat menakutkan kita ketika kita mengetahui kebenaran. Amin. Sebab itu iblis gak mau. Iblis mau kita tertekan. Iblis mau kita kehilangan damai. Iblis mau kita gelisah. Iblis mau kita lemah, lesu. Dengan tidak mengetahui kebenaran. Tapi Allah yang adalah sumber damai sejahtera.
Ketika kita mengetahui kebenaran, damai sejahtera akan menghampiri dan menuntun hidup kita. Amin. Itu dia. Beruntungnya kalau kita punya haus, lapar akan kebenaran. Haleluya. Kita bisa mengetahui kebenaran tentang penciptaan Allah atas segala sesuatu. Banyak. Kita bisa mengetahui kebenaran tentang dosa dan korban yang disediakan Allah untuk keselamatan kita. Kita bisa mengetahui kebenaran tentang makna hidup dan tujuan hidup kita masing-masing, ya, haleluya, di planet bumi ini. Bukankah itu memerdekakan, saudara? Amin. Memerdekakan mengetahui kebenaran-kebenaran ini. Ya, kita bisa juga mengetahui kebenaran tentang rencana-rencana Allah untuk masa depan saudara dan masa depan dunia ini. Haleluya. Dunia planet yang kita hidupi ini masa depannya akan menjadi apa surat Petrus katakan? Lautan api, akan dibakar. Akan menjadi lautan api, semua akan hancur yang ada di planet bumi ini. Sebagus-bagusnya alam, seindah-indahnya bangunan-bangunan, semegah-megahnya rumah-rumah kita akan hancur, tidak berbekas. Supaya kita diingatkan bahwa dunia bukan rumah kita. Amin. Allah menyediakan satu tempat yang baru, tempat kediaman yang tidak dibangun oleh tangan manusia tetapi dibangun oleh Allah sendiri, yaitu langit baru dan bumi baru. Ini semua kebenaran yang kita harus ketahui, saudara, ya. Dan hal itu memerdekakan kita, membuat kita damai sejahtera. Haleluya. Dan kita bisa mengetahui rencana Allah ke depan, masa depan kita dan dunia ini. Alkitab, saudara, dari awal sampai akhirnya adalah firman Allah yang tertulis untuk ciptaannya. Siapa ciptaannya? Orang Kristen, orang Yahudi? No. Semua manusia yang pernah lahir di bumi, Allah ingin tahu kebenaran. Allah ingin semua ciptaannya tahu kebenaran, tahu Alkitab. Haleluya. Dan semua yang tertulis dari awal sampai akhir, semuanya penting. Amin. Makanya kita baca bukan perjanjian baru doang. Bacalah dari perjanjian lama, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Nabi-nabi, kitab nabi-nabi, Mazmur, Amsal, ya, pengkhotbah, semua penting, saudara. Amin. Haleluya. Karena itu tadi segala tulisan, segala. Kata segala itu artinya dari awal tulisan Allah, Kejadian pasal 1 ayat 1 terus sampai Wahyu pasal berapa? Wahyu berapa pasal? 21, 22. Itu penting, haleluya. Sebab itu Paulus katakan kepada Timotius anak didiknya, segala tulisan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Amin. Dari awal Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 pasal 22 sampai ayat berapa itu? Penting, segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat. Amin. Untuk mendidik, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Apalagi? Sayang nggak ditulis di sini ya, jadi kita
diilhamkan Allah, saudara. Haleluya. Jadi kata segala, tulisan segala itu artinya penting. Tetapi ada satu bagian dalam Alkitab, saudara, yang cenderung dihindari orang. Ada yang bisa ngomong? Ada yang bisa kasih tahu? Kebanyakan begitu, ya. Kebanyakan, kitab Wahyu. Karena apa yang di kitab Wahyu tuh serem-serem, saudara, ya. Menakutkan, ya. Meterai, sangkakala, bokor, apa lagi? Serem kalau kita baca. Tetapi justru kitab Wahyu bilang apa, saudara, di awalnya? Berbahagialah mereka yang membacakan dan menuruti apa yang tertulis. Ayat yang ketiga dari Wahyu pasal 1. Berbahagialah ia, itu manusia, ya, kita. Person to person, pribadi lepas pribadi. Yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata apa dalam kitab Wahyu? Nubuat. Haleluya. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagia, Tuhan katakan, ya. Jangan takut. Jangan serem gitu, ya. Ada tuh yang pernah ngomong, aduh saya kalau baca kitab Wahyu takut, serem. Justru mendekati waktunya sudah dekat, pelajari kitab Wahyu. Sudah sampai di meterai berapa kita? Di sangkakala berapa Tuhan datang? Itu semua ada di kitab Wahyu, saudara. Ya. Jadi semuanya penting. Tapi satu, belum tepat ya tadi ya. Apa sih yang dihindari orang? Yaitu khususnya orang Kristen, yaitu nubuatan. Tadi kan di kitab nubuat kata Wahyu. Banyak itu di Wahyu. Nubuat-nubuat banyak di Wahyu. Tapi nubuat-nubuat itu dari awal sudah ada, saudara. Iya. Nubuat yang pertama di kitab Kejadian di mana? Hah? Ya, sebut apa isinya? Hah? Sebut isinya. Apa isinya? Kejadian 3 ayat. Janji Tuhan akan datangnya juru selamat. Baca. Iya. Ya itu. Nubuat pertama. Sudah tergenapi dengan datangnya Mesias atau Yesus. Haleluya. Ya. Jadi ada orang yang takut akan nubuatan. Jangan, saudara, ya. Nubuatan nampak memang agak menyeramkan dalam jumlah yang pas kalau bicara tentang kejahatan-kejahatan, ya. Tentang setan atau iblis, tentang antikris gitu loh. Tentang hancurnya dunia ini, tentang meterai, tentang bokor, tentang sangkakala, ya. Dan banyak lagi di kitab Wahyu. Sampai ada orang, aduh terlalu aneh, terlalu gak masuk akal. Ya memang untuk mengimankan kebenaran gak pakai akal, pakai iman, percaya, saudara. Iman dulu baru pengertian kita dibuka, amin. Pengertian itu akal, ya. Karena Tuhan juga memberikan kita akal.
akal, pikiran untuk dipakai mengerti kebenaran. Gitu. Ya. Sebab itu manusia 3 eksistensi. Manusia roh, manusia jiwa, manusia fisik, ya. Manusia itu adalah roh yang punya jiwa yang diam di dalam tubuh fisik ini, ya. Tubuh ini hanya kemah sementara, Saudara. Walaupun sementara, jagalah tubuh ini baik-baik. Amin. Dengan hidup jaga kesehatan gitu. Karena untuk pakai kita hidup kan tubuh ini. Untuk bisa kita pakai hidup lewat tubuh kita. Kalau kita nggak jaga baik-baik, sakit-sakitan, lama-lama mati, Saudara. Padahal umur kita masih ditentukan beberapa tahun lagi, karena kita nggak jaga kesehatan, kita gone with the wind. Ya, hilang dari peredaran di dunia ini. Jangan, Saudara. Jaga kesehatan. Haleluya. Amin. Kemudian ya, terus di dalam jiwa itulah pikiran, perasaan dan kehendak. Perasaan itu emosi, ya. Pikiran, perasaan atau emosi dan kehendak gitu, Saudara. Jadi kita harus baik-baik menjaga 3 eksistensi yang ada di dalam diri kita ini, ya, Saudara. Haleluya. Kemudian dalam catatan saya di sini, dalam kitab Taurat di Perjanjian Lama. Apa itu kitab Taurat di Perjanjian Lama? 5 kitab Musa, ya. Kitab Taurat di dalam Perjanjian Lama ada 5 kitab Musa. 1, 2, 1, sama-sama. Saya tanya sama saudara semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gitu dong. Ya, kalau ditanya sopannya nyaut. Kalau ditanya etikanya nyaut. Diam aja. Saya kalau lihat hamba Tuhan luar negeri khotbah, yang dengar tuh senyum-senyum. Yes, amen. Senyum-senyum. Jadi kita tuh semangat. Kalau Indonesia tuh serem-serem. Gitu. Lihat deh sekali-sekali, buka tuh. Siapa yang lagi khotbah, pokoknya orang luar negeri. Coba perhatiin. Semuanya senyum. Gitu. Senang dengar firman, yes, amin, tanpa diminta. Ya. Kita kali takut bilang amin, takut dituntut Tuhan, ya. Takut dicatat malaikat terus mereka, lu bilang amin waktu itu, ayo. Haleluya. Justru waktu kita bilang amin, setan yang takut. Amin, Saudara. Bukan kita yang takut, ya. Nah, dalam kitab Taurat, 5 kitab Perjanjian Lama tadi, akhir zaman itu bicara tentang 4 waktu yang berbeda. Kita akan lihat, ya. Coba kita lihat di Kejadian 49 ayat 1. Kejadian 49 ayat 1. Haleluya. Sekarang robah pandangan Anda ke saya, ya, dengan senyum. Haleluya. Udah dikasih tahu, kalau udah tahu berubah, Saudara. Amin. Kok saya aja yang amin? Nah gitu. Nggak harus disuruh loh amennya, ya. Berarti kita kan respons gitu loh. Berarti kita mendengar. Kejadian berapa tadi? 49. Wow, semangat saya kalau semuanya nyaut. Ayat yang ke-1, ya. Ini Yakub, perkataan Yakub yang penghabisan sebelum dia tinggalkan dunia kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu
apa yang kamu alami di kemudian hari. Datanglah, berkumpullah, jangan ada yang tertinggal di antara kamu ya. Berapa anak Yakub? Yang perempuan ada 1. Iya. Iya. Akan kuberitahukan kepadamu, kepada kamu semua anak-anakku, apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Kata Ibrani untuk kemudian hari adalah akhir zaman. Belajar di sini, saya juga belajar, makanya saya juga kasih tahu. Kata akhir di kemudian hari ya secara harafiah dalam bahasa Ibraninya artinya akhir zaman. Kemudian pasal 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya supaya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, saudara. Di Kejadian 49 ayat 10 dalam dedikasi profetik kita melihat rencana kecil Allah untuk memberkati garis keturunan Yehuda. Tapi berbarengan dengan itu sekaligus juga dalam jarak jauh ke depan untuk memberkati dunia. Dunia di sini adalah kosmos. Kosmos itu artinya orang-orangnya. Ya, dari berbagai bangsa, dari berbagai kebudayaan, dari berbagai etnis, dari berbagai bahasa dan bangsa. Itu dunia. Dengan menghadirkan siapa? Yesus. Dengan menghadirkan siapa sebutan lain untuk Yesus? Mesias. Ya, dari keturunan Yakub ini, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bilangan di dalam bilangan 24 ayat 4 ya. Raja Balak dari Moab di situ membayar Bileam, saudara, untuk mengutuk atau mengucapkan kata-kata kutuk untuk Israel. Ya. Tapi saya lihat dulu di sini. Pasal yang ke-10 tadi ya, ada yang belum. Udah ya, udah saya jelaskan bahwa yang dijanjikan ke depannya dari keturunan Yakub adalah Mesias atau Kristus. Udah tadi ya. Kemudian kita lihat Bilangan 24 ayat 14. Bilangan Keluaran, Ulangan, Bilangan. Ulangan, Bilangan. Bilangan pasal 24. Iya. Habis imamat Bilangan. Bilangan 24 ayat 14. Bukan itu ya. Iya. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku, marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Mana itu yang kutuknya Bileam ya? Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam dengan meremas-remas jarinya, berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah. Oh ya, sebelumnya ayat-ayat sebelumnya ya, malah yang diucapkan adalah berkat ya. Untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tapi sebaliknya sampai 3 kali. Nah, 3 kali ya si raja yang kejam ini Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk Israel, tapi yang keluar justru memberkati Israel, saudara. Hati-hati
bicara tentang Israel. Ada janji Tuhan untuk bangsa ini. Saya tidak bicara politik. Saya ambil dari Alkitab. Firman Tuhan, barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Sebaliknya barang siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Yang ngomong bukan manusia, yang ngomong adalah Allah sendiri. Ada amin? Bukan pendeta, bukan nabi, bukan apa lagi? Bukan imam, tapi Allah sendiri. Barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati, barang siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Itu dia. Sebaliknya, raja yang jahat ini yang benci kepada Israel menyewa, membayar Bileam untuk mengutuk, tetapi yang keluar adalah berkat, saudara. Haleluya. Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Saudara, kata bintang terbit ya dalam bahasa Ibrani secara harafiahnya artinya adalah akhir zaman. Situ. Akhir zaman. Dan ini adalah janji mengenai Mesias yang akan datang. Bintang terbit, haleluya, dari Yakub. Itu janji tentang Mesias yang akan datang. Saudara bisa catat bahwa janji tentang Mesias ini telah digenapi oleh Allah. Amin. Jadi setiap nubuatan akan digenapi oleh Allah sendiri. Bukan oleh manusia yang mungkin bisa teledor, yang mungkin bisa lupa, yang mungkin bisa gagal, yang mungkin bisa salah. Kalau dari Allah, Dia Allah yang sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Amin. Pasti sesuai dengan waktunya Dia sendiri. Haleluya. Seperti Mesias yang dijanjikan, itu tertulis dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Siapa yang suka catat dan baca lagi, silakan catat. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6 dan ayat 20, kemudian Yeremia 30 ayat 9, kemudian Hosea 3 ayat 5, kemudian Daniel 9 ayat 24 sampai 27, kemudian Daniel 10 ayat 14. Semua janji ini telah digenapi dalam Kristus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh, haleluya, dahsyat. Allah yang benar. Banyak Allah-Allah palsu. Bersyukur kita mengenal Allah yang benar. Allah yang disembah, dipercaya oleh Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Janji Bileam bahwa bintang akan terbit atas Yakub. Kita buka ayat ini. Realisasinya di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 2. Tolong baca. Haleluya. Itulah yang dimaksud dengan bintang akan terbit atas Yakub. Realisasinya dalam Matius 2 ayat 1 sampai 2. Cepat-cepat karena kita banyak waktu. Iya. Ayat 2. Itu dia. Bintang terbit dari Yakub. Bintang yang ada di timur yang dilihat oleh 3 orang Majus ini. Janjinya dulu di perjanjian lama. Ya, sekarang tergenapi
di Matius 1 ayat 2. Janji Yakub dalam Kejadian 40 ayat 1 ayat 10 akan seorang raja yang kekal. Benar nggak tadi? Kejadian 40 ayat 10, coba baca lagi. Kejadian 40 ayat 10, baca lagi. Jemaat cepat buka Alkitab. Yang keras. Pohon anggur. Kejadian ya 40 ayat 10. Benar. Terus. Ya, terus. Oh, bukan, piala Firaun enggak. Janji Yakub ini saudara akan seorang raja yang kekal, penggenapannya dalam perkataan Yohanes di Pulau Patmos, yaitu di Wahyu 19. Coba buka Wahyu 19. Ayat 11 sampai 13. Kita harus baca ayat-ayat penting ini ya. Iya. Amin, haleluya. Siapakah dia? Yesus, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi semua apa yang dinubuatkan Allah mengenai Mesias, mengenai Yesus sudah digenapi, haleluya, puji Tuhan. Dia datang sebagai raja di atas segala raja, dia datang sebagai juru selamat dalam hal ini ya, konteks ini sebagai juru selamat. Jadi Allah adalah penggenap nubuat-nubuatannya. Ketika ia berjanji entah itu tentang Mesias, apa itu tentang akhir zaman, dia akan melaksanakannya. Haleluya. Jadi sekali lagi Allah memberi kita peringatan bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk memberitahu kita apa yang akan terjadi nanti. Sehingga kita siap. Amin. Siap. Jangan lengah. Berjaga-jaga. Jangan lalai. Haleluya. Supaya kita siap untuk hal-hal yang akan terjadi itu. Saudara sudah siap? Yang siap tuh yang berdoa, yang berpuasa, ya. Yang selalu terhubung dengan Tuhan, yang sudah memutuskan hubungan dengan dosa-dosa, yang sudah mengejar kehidupan keserupaan dengan Yesus, yang sudah memelihara hati, perasaan, pikiran kudus. Saudara sudah siap? Amin. Roh Kudus menolong kita, ya, haleluya. Untuk supaya kita siap untuk hal-hal yang terjadi itu. Jadi tujuan Allah dengan nubuatan-nubuatan khususnya yang tersangkut dengan akhir zaman untuk mempersiapkan kita. Haleluya. Dia ingin saudara-saudara tahu rencananya, enggak ada rahasia di antara kita dengan Allah. Ya. Dan untuk kita masing-masing. Haleluya. Yesaya ketika dia bernubuat, ya, kita melihat bahwa seringkali nubuat-nubuat atau kata-kata yang Nabi Yesaya ini sebut, ya, seringkali berisi penghukuman terhadap perbuatan-perbuatan dosa bangsa Israel ketika itu. Coba kita lihat Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Sungguh telah kau buang umatmu, kau di situ Allah. Yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana
Mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin. Dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak dan tidak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Jangan ampuni mereka. Masuklah di selah gunung batu dan bersembunyilah dalam liang tanah terhadap kejahatan, terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah itulah keadaan. Ya ada berhala, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada tenung. Itu semua merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Amin. Dari awal Tuhan sudah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa ini. Ya hanya untuk mengasihi Allah saja, jangan ada ilah lain. Ya. Hormati sesama, hormati orang tua. Ya, jangan ingin orang lain punya, ya. Jangan mencuri dan lain sebagainya. Itu sudah hukum dasar, Saudara. Ya 10 itu. Tapi sebenarnya Taurat itu ada berapa? 613. Banyak sekali, Saudara. Ya. Tapi pada waktu itu bangsa ini seperti itu, makanya apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini kadang-kadang kata-katanya adalah hukuman terhadap dosa-dosa bangsa itu. Tapi di lain-lain kesempatan ya Yesaya berbicara atas nama Tuhan, kata-katanya memerintahkan untuk perubahan terjadi di antara orang-orang yang ada waktu itu. Coba kita lihat di dalam Yesaya 1 ya, kembali Yesaya 1 ayat 16 dan 17 berikutnya ya. Iya. Yesaya pasal 1. Iya, saya lihatnya di Yesaya 2. Ayat 16 berkata apa? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Itu dia. Di lain kata-katanya memerintahkan untuk perubahan. Ayo berubah. Ayo ya kepada orang-orang pada waktu itu. Basuh, bersihin dirimu. Jauhkan yang jahat ya. Berhenti berbuat jahat ya. Jauhkan dari depan mata Tuhan. Sebaliknya berbuat baik. Usahaan keadilan, kendalikan orang yang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah kita berperkara, kata Tuhan. Haleluya. Jadi selalu Tuhan ingin kita benar, amin. Selalu Tuhan ingin kita jangan menyimpang dari kebenaran. Karena kebenaran itu berdasar dari Allah. Jangan menyimpang dari Allah dan hukum-hukum ketetapan-ketetapannya. Amin saudara. Kalau sudah menyimpang Tuhan masih kasih kesempatan. Berbalik, bertobat, sadar, ayo berubah. Amin. Jangan sampai mati gak pernah bertobat.
Sampai mati nggak pernah berubah. Kemana jadinya saudara orang yang begitu? Ke kebinasaan lah, ke neraka. Itu Allah udah sangat baik, saudara. Allah sangat baik sekali. Sabar, panjang sabar menunggu untuk manusia bertobat. Amin. Tapi kalau Allah sudah lihat, Allah tuh tahu ke depannya kita, saudara. Karena dia Allah. Dia tahu kalau kita tuh nggak bisa bertobat. Dia tahu. Dari mana ayatnya? Firaun. 10 tulah Tuhan beri supaya Firaun juga bertobat. Tapi Firaun juga bertobat. Dari tulah pertama, oh enggak. Tulah kedua, oh enggak bertobat. 3, oh enggak bertobat. Terus ketika Allah sudah lihat kecenderungan hati Firaun adalah jahat dan keras hati, Tuhan tambahkan kerasnya. Habis. Oh ngeri saudara kalau Tuhan jangan. Tuhan biar engkau lihat hatiku lembut. Tuhan biar kau lihat aku bisa berubah. Tuhan biar kau lihat. Amin. Dan sampai Tuhan lihat, waduh, Tuhan tambah kerasin saudara. Sebab itu hargai kemurahan Allah. Amin. Hargai kesempatan yang Allah berikan. Itu ayatnya ada di mana sih ya supaya manusia bertobat? Di Petrus ya. Coba kita buka Petrus, surat Petrus. Kesabaran Allah adalah supaya kita bertobat dan supaya jangan ada yang binasa. Udah dapat nggak ayatnya Petrus? 1 Petrus 3. Ya baca yang udah dapat biar cepat. Baca yang sudah dapat. Iya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena kehendak Allah, sekali lagi kehendak Allah supaya jangan ada yang binasa, satu orang pun jangan binasa, itu kehendak Allah. Tapi kalau kenyataannya ada yang binasa, kehendak siapa? Sendiri. Pilihan manusia itu sendiri. Udah habis atau masih ada? Udah. Terus? Melainkan sabarnya Tuhan supaya semua orang berbalik, berubah dan bertobat. Haleluya. Tobat benar-benar ya. Bukan apa? Tobat kumat. Tomat itu ya? Iya. Tobat kumat. Tobat kumat. Pas Tuhan datang lagi kumat. Gimana dong? Siapa yang mau disalahin? Tuhan gak sabar, saya lagi kumat, Tuhan datang. Waduh, udah sabar Tuhan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Masih sedikit lagi. Jadi tujuan dikembalikan kepada kebenaran dan damai dengan Allah. Haleluya. Jadi, peran lain Nabi adalah memprediksi masa depan atau hari esok. Yesaya ya menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Saudara bisa catat itu saja di dalam Yesaya 11 ayat 1-3. Nanti pelajari baca di rumah. Sampai sekarang bangsa Yahudi ini senang dengan janji ini saudara. Dan sayangnya mereka masih menantikan janji ini sampai sekarang. Mereka gak tahu bahwa janji ini, nubuat ini sudah digenapi melalui Yesus. Tapi apa mereka katakan melalui Yesus? Itu saudara kita.
Dia itu tetangga kita. Dia itu teman main kita. Dia Mesias? Oh no. Dia itu bapaknya tukang kayu. Mana mungkin Mesias? Gitu loh. Kasihan. Mereka masih menantikan Mesias. Tapi ada Mesianik Jews. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah percaya Mesias. Amin. Itu jumlahnya 3.000-an, mungkin sekarang sudah lebih dari 3.000. Secara pribadi, tapi sebagai bangsa tidak. Sampai ada kesaksian dari Musa dan Elia. Baru mereka melek. Tapi secara pribadi sudah banyak Mesianik Jews, ya. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus Yesus. Haleluya. Jadi melalui nubuatan tentang masa depan ini Allah mengungkapkan rencananya bagi umat manusia dan bagi dunia. Haleluya. Terkadang janjinya bisa menimbulkan memang ketakutan dan kecemasan seperti yang kita lihat di dalam Wahyu 20. Coba ini 2 ayat yang terakhir. Wahyu 20. Terkadang memang sih nubuatnya itu atau janjinya itu bisa nimbulin ketakutan ya. Itu. Wahyu 20 ayat 11, 12 dan 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Bayangin bumi lenyap saudara, ngeri ya. Lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ada penghakiman, ya. Kemudian maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ini orang-orang yang mati di luar Tuhan. Orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Tidak mau menerima Yesus. Mati dan dihakimi. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mereka nggak akan bisa bilang gini, Tuhan, kan saya agamanya ini, nggak diajarin itu, nggak diajarin Yesus sebagai juru selamat. Dihakimi menurut perbuatannya. Haleluya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Mengerikan memang. Menimbulkan ketakutan. Tapi kita yang sudah tahu kebenaran, kita hidupi kebenaran, kita nggak takut, amin. Takut kalau orang pada nggak ngerti, pada nggak hidup benar, itu yang kita takut. Dalam arti kata kasihan orang-orang yang tidak mengerti Tuhan. Tapi ya Tuhan selalu kasih kesempatan, saudara. Saudara jangan pikir, oh teknologi ini ciptaan manusia luar biasa. Semua ilmu pengetahuan datangnya dari Allah, amin.
Semua nggak ada ilmu pengetahuan yang tidak dari Allah. Allah sumber ilmu pengetahuan apapun di bumi ini. Ya kepentingannya untuk manusia dan terlebih kepentingan untuk dibawa kepada akhir zaman. Ya teknologi yang luar biasa canggih ini akan membuat semua orang pernah dengar Injil. Amin. Karena firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia. Artinya semua orang gak ada yang gak akan dengar Injil, akan dengar Injil. Baru tibalah kesudahannya. Sehingga gak ada yang bisa komplain sama Allah nanti. Bahwa dia tidak pernah dengar Injil. Pernah. Amin. Akan dengar Injil semua orang. Haleluya. Apakah ada yang gak masih punya HP? Tapi ada nanti pemberita Injil yang Tuhan utus. Amin. Tuhan punya berbagai cara dan jalan untuk semua orang mendengar Injil. Supaya jangan masuk neraka gitu ya. Tapi ada juga yang janji Tuhan tuh membuat kita menggebu-gebu. Coba ini ayat terakhir. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Bunyinya begini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Wow saudara, Allah akan diam bersama manusia. Haleluya. Dan mereka akan menjadi umatnya. Dan ia Allah akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sekarang kita masih nangis. Sekarang masih ada kesusahan, sekarang masih ada kesulitan, sekarang masih ada masalah. Dengar janji Tuhan seperti ini, pengen gak cepet-cepet? Oh ragu-ragu saudara. Pengen gak cepet-cepet terjadi? Seharusnya pengen saudara. Kita kan suka nangis ya kalau ditinggal oleh kekasih-kekasih kita. Padahal mereka tuh gini, gak perlu nangis, gue seneng di sini. Bahkan aku udah ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa gak dari dulu? Tuhan panggil saya, ternyata di sini. Aduh memang gak ada air mata lagi Tuhan, seperti di Wahyu yang udah saya baca. Memang gak ada kesedihan lagi Tuhan, bener janji Tuhan. Kenapa gak dari dulu Tuhan? Kita masih ke kuburan, nangis-nangis. Mereka udah seneng-seneng, haleluya. Terus sekarang kita masih tahan-tahan. Anakku masih kecil Tuhan. Aku belum menikah Tuhan. Aku belum kaya Tuhan. Aku belum apa lagi? Semua hal-hal yang bersifat fana. Haleluya. Biar Wahyu 21 yang kita baca ini menjadi kerinduan kita. Allah ada bersama kita. Allah akan berhadapan muka dengan kita, kita dengan Allah. Haleluya. Tapi bukan Allah yang dilihat. Siapa? Siapa yang kita lihat? Yesus. Allah gak akan bisa kita lihat. Yesus. Wow, luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, sebab itu senanglah kepada nubuat-nubuat. Amin. Kepada nubuatan Yesus Tuhan, karena nubuatnya itu untuk supaya kita siap sedia, berjaga-jaga dan berdoa. God bless. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua singers maju ke depan, pemusik maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan sabarnya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sabarnya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. WL dan singers angkat suara.
kesabaran-Mu Tuhan. Di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, haleluya Yesus. Beriku ajaran, amin. Menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Jauhku diangkatnya dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebannya hingga pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidupku kudus tiada bercela. Amin, amin. Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk nubuatan-nubuatan yang sudah Engkau genapi Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan Yesus agar kami kelak bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau sebagai Tuhan kami, pemimpin kami Tuhan, tidak akan ada lagi air mata Tuhan yang kami alami Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa yang baik, biar kami yang masih ada di dunia ini Tuhan, kami boleh kejar Tuhan keserupaan dengan Kristus. Agar kami tetap Tuhan berdoa, kami tetap berjaga Tuhan. Kami tetap mempersiapkan Tuhan minyak. Ketika Engkau datang Tuhan, kami siap Tuhan Yesus. Kami tidak mau tertinggal Tuhan Yesus. Tuntun kami ya Roh Kudus, mampukan kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, itu kerinduan kami Tuhan, serupa dengan Engkau, serupa dengan Kristus Tuhan. Tetap pegang tangan kami Bapa yang baik. Mampukan kami Tuhan, yang masih berada di dunia ini Tuhan, agar kelak Tuhan kami bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Ibu Gembala kami Tuhan yang telah membagikan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau bukakan terus rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan untuk menuntun kami jemaat-Mu GPD Lumbung Allah Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Jadikan Ibu Gembala kami berkat dimanapun berada Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Bapa Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan korban persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama dan yang kedua dibawa ke depan. Haleluya. Aku bernyanyi bahagia.
Shalom Bapak Ibu, pengumuman singkat aja. Sebentar setelah ibadah ini kita ada lomba-lomba sebentar untuk memperingati kemerdekaan kita. Dilanjutkan dengan makan bersama, jadi mohon jangan pulang dulu. Lombanya kurang lebih 20-30 menit lah sebentar, setelah itu pas lah jam 12 kita bisa makan siang di bawah bersama-sama. Jangan pulang dulu, itu pengumuman. Lalu nanti mengingatkan kembali di tanggal 12, 13, 14 September kita ada KKR, seminar dan ibadah raya yang akan firmannya dibawakan oleh Pastor Dennis Decker dengan tema 5 anak darah yang bijaksana. Doakan, ajak teman, saudara, siapapun yang bisa kita ajak agar kita sama-sama diberkati lewat kegiatan yang akan kita adakan di bulan September nanti. Itu saja pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Hingga siang ini kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapa, di akhir ibadah ini kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negeri Indonesia tercinta ini Bapa. Kami berdoa supaya ada tuayan-tuayan yang luar biasa di negeri dan bangsa ini Tuhan. Setiap orang akan bertekuk lutut
dan memuji dan mengakui Engkau adalah Yesus Juru Selamat. Haleluya, berkatilah penginjilan-penginjilan di mana firman Allah disampaikan di negeri ini Tuhan. Agar banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan jiwa-jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa negeri ini Tuhan. Dari Bapak Presiden Tuhan Yesus, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, dan seluruh aparat-aparatur negara. Ya Tuhan, yang bersama-sama dengan Bapak Presiden untuk mensejahterakan negeri ini. Terlebih mensejahterakan dalam keadilan Tuhan. Beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Supaya benar-benar ada keadilan yang merata Tuhan. Dalam hal beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kiranya bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang mencari Tuhan. Dan yang mengenal Tuhan yang benar. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Yang sudah diangkat untuk memimpin negeri ini. Biar rasa takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga mereka memimpin dengan benar. Memimpin dengan baik. Memimpin Tuhan dengan takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Semua yang sudah hadir pada pagi ini, jemaat-Mu, Tuhan, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, Tuhan diberkatilah kiranya Tuhan. Sebentar di mana hamba akan berdoa untuk doa berkat. Turunlah berkat Tuhan atas mereka. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan pulanglah dan bawalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sepanjang minggu sampai Tuhan datang. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tidak ada salah.